Apa sih, Dit, proses bisnis registrasi itu? Apa sih bedanya proses registrasi yang sekarang dengan proses registrasi yang nantinya akan ada di Cortex? Nantinya sertifikat elektronik badan udah nggak ada di Cortex. Terus nanti kalau BP mau lapor, mau ngajuin permohonan, itu gimana kalau nggak ada sertel badan? Halo kawan pajak, Siap action? gas gaspol. Selamat datang di Sliter Migas, seputar literasi dari KPP Migas. Sebuah konten edukasi perpajakan yang terupdate, terakurat, dan terpercaya dari KPP Migas. Bersama saya Moses. Dan saya Radit. Mari kita bincang seputar pajak. Nah, kira-kira hari ini kita mau bahas apa nih, Ses? Nah, hari ini kita mau ngelanjutin serial Cortex yang sebelumnya udah dimulai nih sama Mas Agus dan Mbak Ifta. Kalau sebelumnya di serial Cortex yang kemarin sudah dibahas bahwa Cortex itu terdiri dari 5 proses bisnis. Hari ini kita mau bahas salah satunya, yaitu proses bisnis registrasi. Kita akan bahas bedanya apa sih di Cortex. Nah, tapi sebelum kita bahas bedanya apa sih, Dit, proses bisnis registrasi itu? Jadi, proses bisnis registrasi adalah langkah awal untuk mengidentifikasi dan mencatat data wajib pajak, mulai dari wajib pajak orang pribadi, badan, dan instansi pemerintah. Nah, dengan hadirnya Cortex, proses registrasi akan dibuat menjadi lebih modern, efisien, dan memudahkan wajib pajak. Tapi, Ses, apa sih bedanya proses registrasi yang sekarang dengan proses registrasi yang nantinya akan ada di Cortex? Wah, bedanya ada banyak banget, Dit. Kita bahas satu persatu ya. Nih, pertama, mulai dari salurannya atau channelnya. Saluran atau channelnya, kalau yang sekarang ini kan kita kenal yang namanya Click, Call, and Counter, di mana WP dapat memproses permohonan registrasinya melalui pertama klik. WP bisa lewat irek.pajak.go.id atau lewat DJP online. Atau juga bisa call ke call center kita di Kering Pajak. Atau bisa juga datang ke counter atau ke loket kantor pajak. Nah, sayangnya nih, klik, call, dan counter kita itu belum berjalan secara maksimal karena tidak semua proses bisnis registrasi bisa dijalankan melalui klik dan call. Misalkan nih, mau mengajukan permohonan penghapusan atau permohonan pengukuhan PKP atau perubahan data pengurus, itu belum bisa dilakukan dengan klik maupun call. Maka dari itu, lewat Cortex nantinya ini, Dit, kita akan bawa yang namanya omnichannel. Omnichannel? Betul Apa banget, tuh Dit. maksudnya omnichannel tuh maksudnya gimana, Ses? Jadi yang aku maksud dengan omnichannel ini adalah nantinya seluruh proses bisnis registrasi, mau itu pendaftaran, perubahan data, pengukuhan PKP, bahkan sampai dengan pencabutan dan penghapusan, itu semuanya akan bisa dilakukan dengan saluran apa aja. Kalau WP maunya online lewat aplikasi Cortex, silahkan. Kalau WP maunya telepon ke Kering Pajak juga bisa. WP mau pos, jasa ekspedisi, atau datang langsung ke kantor pajak juga bisa. Bahkan kita juga menyediakan saluran-saluran lain nih. Misalkan mau pendaftaran untuk pelaku usaha, itu bisa dengan yang namanya OSS. Atau kalau badan hukum, bisa juga lewat portal AHU. Nah, itu dia yang kita sebut dengan omnichannel, Dit. Nah, tapi itu tadi kita baru bahas tentang salurannya aja nih. Kita belum bahas tentang tempatnya. Bener banget tuh, Ses. Kalau tadi salurannya dibuat Cortex menjadi omnichannel. Nah, untuk tempat pengajuannya dibuat Cortex menjadi borderless, di mana kalau sekarang kan kalau wajib pajak mau melakukan registrasi itu harus di KPP tempat alamat wajib pajak. Nah, nantinya lebih fleksibel, Ses. Jadi, wajib pajak bisa melakukan registrasi itu di KPP unit manapun di seluruh Indonesia. Jadi lebih praktis dan efisien juga. Wah, keren banget tuh, Dit. Berarti akan sangat membantu buat teman-teman kita yang kerjanya di perantauan ya, Dit? Iya, betul. Contoh nih, misalkan aku tinggalnya di Surabaya, NPWP aku Surabaya. Surabaya. Tapi sekarang aku tinggalnya di Jakarta, bukan tinggal di Jakarta, tapi kerjanya Kerja di Jakarta.
Terus tiba-tiba aku pengen ngelakuin perubahan data dan butuh banget nih sekarang. Mm-mm. Nggak perlu dong aku pulang kampung dulu ke Surabaya buat perubahan data. Nggak perlu. Berarti aku Bisa tinggal langsung di datang Jakarta aja. ke kantor pajak terdekat dari Jakarta, kantor aku. betul. Wah, keren banget nih, Dit. Nah, tapi nggak berhenti di situ aja. Untuk perubahan di Cortex ini ada lagi yang namanya validasi. Validasinya ini nggak main-main juga loh di Cortex. Oh iya, Dit. Betul banget tuh. Validasi di Cortex ini nantinya seluruh proses bisnis registrasi akan divalidasi dengan jelas. Karena kita sudah punya yang namanya single source of truth. Jadi, segala data yang masuk ke Cortex itu akan kita validasi dulu. Misalkan nih, Dit, sekarang kan NPWP untuk warga negara Indonesia sudah pakai NIK ya. NIK, betul. Nah, NIK itu akan kita validasi dulu ke Disduk Capil. Apakah NIK itu benar atau enggak. Dan nanti kalau NIK itu ternyata terdetek sudah punya NPWP, maka nanti agak akan bisa lagi dijadikan NPWP. Oke. Nah, terus misalkan nih, Dit, buat yang WNA ya, yang udah punya kartu izin tinggal. Nah, kita validasi dulu ke Ditjen Imigrasi. Sedangkan untuk badan hukum seperti PT, koperasi, yayasan, itu juga kita validasi, Dit, ke SABH dari Ditjen AHU. Sedangkan untuk pelaku usaha seperti CV, PD atau perusahaan dagang, itu kita validasi juga ke SABU dari Ditjen AHU. Wah, keren banget. Berarti semuanya tervalidasi ya di Cortex ini ya. Tervalidasi. Betul banget, Dit. Berarti kalau gitu udah nggak ada dong yang namanya NPWP double. Kemungkinan besar nanti sudah tidak ada lagi yang namanya NPWP double. Oke, Nah, oke. tapi nggak berhenti di situ aja nih, Dit, terkait validasi. Karena selain single source of truth, KPP Migas juga, bukan KPP Migas saja, mohon maaf, tapi DJP lewat Cortex juga sudah akan memvalidasi alamat yang wajib pajak daftarkan. Misal nih, saat pendaftaran, WP menginputkan alamat tempat tinggal atau alamat tempat usahanya ada di mana. Itu mereka harus lakukan validasi dulu dengan yang namanya geotagging. Geotagging. Jadi di geotagging itu mereka akan ngepin alamat mereka di peta tuh sebenarnya akuratnya ada di mana sih. Kayak kalau belanja di e-commerce gitu loh, Dit. Oh, ya aku pernah tuh kalau di e-commerce berarti kan kita masukin alamat, milih alamat langsung di peta ya. Betul. Nanti akan kayak gitu juga di konteks iya, ini. Jadi Oke. nanti wajib pajak akan memilih tuh di peta alamat tempat tinggalnya tuh sebenarnya di mana sih. Jadi akan semakin akurat. Dan gak cuma berhenti di situ aja, Dit, validasinya. Kita juga melakukan validasi kepada nomor handphone dan alamat email yang didaftarkan wajib pajak dengan yang namanya kode OTP. Jadi nanti wajib pajak akan mendapatkan SMS dan email berisikan kode OTP. Nanti kode OTP-nya akan diinput di aplikasi Cortex untuk memvalidasi bahwa kode OTP dan nomor handphone tersebut memang betul punyanya si wajib pajak, Dit. Wah, keren banget. Berarti Cortex ini semua ada ya, validasinya Betul. juga keren banget. Tapi kayaknya ada satu nih yang kurang, Ses. Masa sih, Dit? Iya, jadi ada yang namanya validasi face recognition. Oh iya, face recognition. Iya, ini Keren juga banget merupakan ya. salah satu inovasi yang ada di Cortex. Ya, yang akan membuat wajib pajak ini akunnya lebih aman dan nyaman menggunakan Cortex nantinya. Bener banget tuh, Dit. Nah, tapi nih, Dit, kita udah bahas banyak banget perubahan yang dibawa Cortex ke Probis registrasi. Mulai dari salurannya yang omnichannel, tempatnya yang borderless, validasinya yang ke single source of truth, geotagging, OTP, bahkan face recognition. Yes. Masih ada lagi nggak sih, Dit, perubahan besar yang dibawa Cortex ke Probis registrasi? Masih ada dong, Ses. Untuk perubahan lainnya, nanti di Cortex juga akan memperkenalkan yang namanya multiple fields. Apa tuh, Dit? Multiple fields itu maksudnya jadi wajib pajak kan kalau sekarang hanya bisa mendaftarkan satu KLU atau kode klasifikasi lapangan usaha. Nah, nantinya di Cortex, wajib pajak bisa mendaftarkan lebih dari satu KLU, Ses. Wah, menarik nih. Berarti misalkan nih ya, misalkan aku pegawai swasta, tapi Sabtu Minggu aku mau nyari tambahan, aku usaha UMKM. Berarti sekarang kedua KLU-nya bisa didaftarin dong, Dit. Bisa banget, Ses. Nah, terus misalkan kalau kita kan sekarang di KPP Migas ya, kalau perusahaannya bergerak di bidang pertambangan minyak bumi, tapi juga bergerak di pertambangan gas alam, berarti sekarang dua-duanya bisa didaftarin, Dit. Bisa banget. Bahkan nggak cuma 2 KLU, misalnya tadi Moses pegawai swasta ya, kemudian dia juga bekerja Sabtu Minggu UMKM, tapi ternyata dia buka juga nih praktek pengacara. Nah, ketiga KLU tersebut bisa didaftarkan di Cortex. Oh, jadi nggak nggak cuma terbatas, dua ya. betul. Wah, keren banget nih, berarti
sekarang dengan aplikasi Cortex nantinya ini, Mm-mm. kalau kita punya usaha yang palu gada nih dari Ya. A sampai Z, berarti Ya. nanti semuanya bisa dong ya didaftarin KLU-nya di Cortex. Bisa banget. Jadi Cortex ini nanti tidak membatasi untuk pendaftaran KLU-nya ada berapa. Wah, keren banget Dit. Gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas nih perubahan-perubahan besar yang ada di Cortex. Kayaknya kurang afdol kalau kita nggak bahas lebih detail terkait ruang lingkup yang ada di proses bisnis registrasi. Coba dong, boleh Moses jelasin untuk detailnya seperti apa sih? Oke Dit, jadi untuk ruang lingkup dari proses bisnis registrasi itu terdiri dari banyak hal, mulai dari pendaftaran wajib pajak, perubahan data, pengukuhan PKP, bahkan sampai dengan pencabutan dan penghapusan Dit. Nah, untuk pendaftaran sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu pendaftaran WP badan, pendaftaran WP orang pribadi, dan pendaftaran instansi pemerintah. Untuk pendaftaran WP orang pribadi, itu seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, Dit, akan menjadi lebih mudah. Karena ada yang namanya omnichannel dan borderless itu. Terlebih juga udah divalidasi dengan single source of truth. Yep. Nah, selain itu, tapi ada concern nih yang harus kita tekankan terkait perubahan probis pendaftaran WP orang pribadi di Cortex nantinya, Oke. yaitu NPWP istri. Loh, memang apa bedanya NPWP istri yang sekarang dengan yang ada di Cortex nanti, Ses? Beda dong Dit. Jadi gini Dit, istri itu perlakuannya ada 2. Apakah dia melakukan kewajiban dan hak perpajakannya digabung dengan suami, atau kewajiban dan hak perpajakannya dipisah dari suami. Kalau digabung, maka nantinya NIK yang perlu diaktifkan menjadi NPWP cukup NIK suaminya aja. NIK istri tidak perlu divalidasi. Jadinya nanti NIK istri hanya perlu didaftarkan di data unit keluarganya suami atau DUK-nya suami. Gitu. Nah, sedangkan untuk istri yang memilih untuk hak dan kewajiban perpajakannya dipisahkan dari suaminya, maka NIK si istri perlu diaktifkan juga jadi NPWP. Jadi nantinya NIK suami jadi NPWP, NIK istri juga jadi NPWP. Namun si NIK istrinya tetap perlu didaftarkan di data unit keluarga suami atau kita singkatnya DUK suami. Ya. Nah, sedangkan data unit keluarganya istri, NIK suami nggak perlu didaftarin Dit. Agar nanti si NPWP istri status PTKP-nya tetap menjadi TK 0, tidak kawin dengan 0 tanggungan. Sedangkan untuk NPWP suaminya, misalkan belum punya anak atau tanggungan, maka nanti PTKP-nya akan menjadi KI 0, kawin dengan istri yang bekerja dan 0 tanggungan. Oh gitu, berarti untuk terkait pendaftaran wajib pajak orang pribadi ini khususnya para istri harus lebih menaruh perhatian di sini ya, Ses ya? Betul banget, Dit. Nah, itu tadi perubahan yang dibawa Cortex ke dalam pendaftaran wajib pajak orang pribadi, Dit. Kalau pendaftaran wajib pajak badan sama instansi pemerintah, ada juga nggak sih perubahannya? Ada dong, Ses. Nah, tapi mungkin nggak terlalu berbeda banyak nih dengan pendaftaran wajib pajak orang pribadi. Terkait dengan pendaftaran wajib pajak badan dan instansi pemerintah, itu nanti sama-sama omnichannel dan borderless. Tetapi nanti tidak ada lagi yang namanya NPWP cabang, Ses. Udah nggak ada lagi NPWP cabang? Udah nggak ada NPWP cabang. Terus diganti apa dong? Nanti setiap alamat cabang yang didaftarkan di Cortex itu akan diberikan yang namanya NITKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, setiap NITKU ini akan melekat kepada NPWP wajib pajak badannya itu sendiri. Tentunya hal ini akan mempermudah administrasi perpajakan wajib pajak badan dan untuk terkait pelaporan SPT dan pembayaran PPN-nya, Ses. Oh gitu, Dit. Berarti dengan adanya NITKU ini, administrasi perpajakan jadi jauh lebih praktis ya, Dit ya? Betul. Tapi nih, Dit, tadi kayaknya waktu bahas NITKU, aku dengar ada kata pembayaran PPN nih, Dit. Iya. Nah, kalau gitu kita lanjut aja nih pembahasannya tentang yang berhubungan dengan PPN juga, yaitu pengukuhan PKP. Loh, memang kalau pengukuhan PKP ada juga perubahannya di konteks ini? Ada dong, Dit. Jadi, untuk pengukuhan PKP, kalau yang sekarang ini kan, WP kalau dikukuhkan belum tentu bisa langsung punya akses menuju faktur pajak dan pelaporan SPT PPN-nya. Tapi sekarang nih, Dit, dengan Cortex nantinya itu akan langsung dapat, Dit. Jadi, prosesnya adalah WP mengajukan permohonan pengukuhan PKP, nanti akan diproses di KPP selama paling lama 10 hari kerja.
Nanti dalam jangka waktu 10 hari kerja itu KPP akan menentukan apakah perlu dilakukan penelitian kantor saja atau dengan penelitian lapangan juga, Dit. Nah, kalau setelah dilakukan penelitian hasilnya diterima, maka wajib pajak akan menerima pertama surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau kita singkatnya SPPKP, Dit. Iya. Tapi nggak cuma sampai di situ, WP sekarang juga akan langsung dapat akses menuju faktur pajak dan pelaporan SPT PPN-nya, Dit. Jadi nggak perlu lagi ngajuin formulir aktivasi akun PKP karena langsung dapat aksesnya. Jadi lebih praktis. Lebih ringkas juga prosesnya ya, Betul. Ses. Nggak perlu mengajukan 2 kali. Betul banget. Oke. Nah, Dit, tapi nih kita kan tadi udah bahas tentang pendaftaran sama pengukuhan PKP ya. Ada banyak perubahannya nih. Kalau perubahan data, ada juga nggak sih, Dit, perubahan yang dibawa Cortex ke perubahan data? Tentunya ada dong, Ses. Nah, terkait perubahan data ini, selain tadi dia sudah bisa omnichannel dan borderless, untuk perubahan data, semua data yang diajukan perubahan oleh wajib pajak itu nantinya akan lebih valid dan benar. Karena untuk pengajuan perubahan data itu akan dicek terlebih dahulu validasinya dengan single source of truth yang terhubung dengan Cortex. Jadi, misalnya nih, wajib pajak mau mengajukan perubahan alamat. Alamat tersebut harus sudah divalidasi dulu dengan single source of truth yang terhubung ke Cortex, Ses. Tentunya dengan geotagging juga, dipin di alamat di petanya. Kemudian, apabila wajib pajak mau mengganti email dan nomor telepon, nah itu juga nanti akan ada validasinya dengan dikirimkan kode OTP ke email dan nomor telepon wajib pajak yang bersangkutan. Pokoknya di Cortex ini semuanya akan lebih valid dan benar. Tidak ada lagi data-data yang mungkin sebutannya data bodong gitu ya, Ses ya. Oh, jadi semuanya dipastikan lewat perubahan data itu akan data yang masuk itu adalah data yang valid, Valid ya, dan Dit, ya. benar, betul. Nah, kemudian kalau terkait penghapusan NPWP nih, Ses. Ada nggak sih perbedaannya atau perubahannya di Cortex ini? Ada juga dong, Dit. Jadi, untuk penghapusan nih, kalau WP mengajukan permohonan penghapusan dan sudah dilakukan pemeriksaan yang menghasilkan hasil diterima, cuman si WP masih punya kasus yang belum diselesaikan atau tunggakan yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan surat penolakan penghapusan WP, Dit. Loh, kok jadinya ditolak bukannya harusnya diterima? Tadi kan pemeriksaannya diterima ya? Iya, Dit. Jadi walaupun pemeriksaannya diterima, akan ditolak terlebih dahulu. Kita kasih jangka waktu 30 hari untuk WP menyelesaikan kasus yang belum diselesaikan atau melunasi tunggakan yang masih belum dilunasi. Kalau sudah diselesaikan dan dilunasi, maka akan secara otomatis diterbitkan surat penghapusan. Jadi WP tenang aja, tinggal selesaikan dan lunasi terlebih dahulu, baru nanti kita hapus. Tapi untuk WP yang sejak 30 hari diterbitkannya surat penolakan masih tetap tidak menyelesaikan dan tidak melunasi, maka akan kita terbitkan surat penolakan, case close, tetap ditolak. Tetap ditolak. Berarti intinya memang untuk penghapusan NPWP ini dipastikan terlebih dahulu wajib pajak sudah tidak punya tunggakan dan tidak ada kasus ya, Ses ya? Betul. Yang penting semua kasus diselesaikan, tunggakan dibayarkan, maka kalau pemeriksaannya diterima ya nanti tetap kita terbitkan surat penghapusan. Oke. Gitu. Nah, Dit, itu tadi tentang penghapusan, Dit. Tapi kayaknya tadi kita kelengkap deh. Kita belum jelasin tentang sertifikat elektronik. Beda nggak sih, Dit, sertifikat elektronik yang sekarang udah ada ini sama yang nantinya ada di Cortex? Tentunya beda dong, Ses. Tadi kita kelewat ya untuk sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik ini nanti bagi WP yang sudah memiliki TTE atau sertifikat elektronik yang sudah terdaftar di PSRE atau penyelenggara sertifikat elektronik, itu bisa langsung digunakan, Ses, di Cortex. Bisa langsung kita gunain? Bisa. Gimana, Dit, caranya supaya sertifikat elektronik yang udah kita punyain itu bisa langsung kita gunain di Cortex? Gampang banget caranya. Jadi untuk wajib pajak yang sudah punya sertifikat elektronik yang terdaftar di PSRE tadi, langsung daftarin aja sertifikatnya di Cortex. Nah, nanti bisa langsung digunakan untuk penandatanganan dokumen atau permohonan lainnya. Wah, praktis banget nih ya. Berarti kalau kita udah punya yang terdaftar di PSRE, tinggal kita daftarin aja di Cortex dong ya, Dit? Iya, betul. Nah, tapi Dit, aku jadi bingung deh. Terus buat wajib pajak yang sebelumnya emang belum pernah punya tanda tangan elektronik yang terdaftar di PSRE, masa dia jadi gak bisa ngajuin pendaftaran atau permohonan atau pelaporan secara online?
Ya tetap bisa, Ses. Makanya jangan khawatir untuk wajib pajak yang belum mempunyai TTE atau sertifikat elektronik yang terdaftar di PSRE, itu wajib pajak bisa langsung mendaftarkan diri di Cortex untuk nantinya mendapatkan sertifikat elektronik yang namanya kode otorisasi DJP. Gitu. Jadi kode otorisasi DJP ini nantinya diperlakukan sama, fungsinya sama dengan sertifikat elektronik yang terdaftar di PSRE, Ses. Oh, jadi WP nggak perlu khawatir ya, Dit ya. Kita Iya. sudah menyediakan beberapa opsi nih. Kalau WP-nya sudah punya yang terdaftar di PSRE, mereka tinggal pakai saja yang sudah terdaftar itu. Tapi kalau belum pernah punya sama sekali, DJP tetap memberikan solusi lewat kode otorisasi DJP. Oh ya, Ses, ada satu lagi. Nantinya sertifikat elektronik badan udah nggak ada di Cortex. Terus nanti kalau WP mau lapor, mau ngajuin permohonan, itu gimana kalau nggak ada sertel badan? Nah, jangan khawatir untuk serta badannya walaupun dihapuskan, tapi nanti wajib pajak badan yang ingin melakukan permohonan atau pelaporan SPT itu tetap bisa dengan menggunakan sertel milik penanggung jawab badannya. Jadi misalkan nih, wajib pajak badan mau melakukan pelaporan SPT, itu kan nanti ditandatangani oleh direktur atau penanggung jawab badannya. Nah, nanti menggunakan sertifikat elektronik milik penanggung jawab badan itu, Ses, kayak direktur atau komisarisnya. Oh gitu, Dit. Jadi tetap aman ya, tetap bisa melakukan pelaporan dan permohonan secara online. Betul. Cuman nantinya untuk wajib pajak badan yang melakukan penginputan sertifikat elektronik itu adalah si pengurusnya dengan sertifikat elektroniknya si pengurus atau si penanggung jawab itu ya, Dit ya. Jadinya meminimalisir kemungkinan sharing password, Ses. Kalau tadi kan kalau misalnya sertifikat elektronik badan itu harus dibagi-bagikan ya passwordnya ya. Iya, ke beberapa pengurusnya gitu itu kan ya. nggak aman ya. Nah, kalau ini berarti jadi lebih aman karena punyanya si individu itu sendiri, betul. Wah, keren banget ya, Dit, perubahan yang dibawa Cortex ini. Tapi nih, Dit, gak kerasa kayaknya udah banyak banget perubahan di probis registrasi di dalam Cortex ini yang udah kita bahas, Dit. Bener banget, Ses. Tadi kan dari awal kita udah sebut terkait saluran omnichannel. Kemudian tempat pengajuannya borderless. Benar. Kemudian validasinya juga sangat ketat dengan adanya single source of truth. Betul. Nah, sampai dengan tadi ada beberapa fitur canggih juga seperti geotagging dan face recognition. Benar. Nah, semua ini bikin proses registrasi jadi lebih modern, efisien, dan tentunya lebih akurat, Ses. Iya, betul banget, Dit. Selain itu juga kita tadi udah bahas berbagai macam jenis registrasi dan perubahannya. Mulai dari tadi pendaftaran wajib pajak dengan NPWP istri yang beda dengan NITKU juga. Lalu juga kita sudah bahas PKP atau pengukuhan pengusaha kena pajak dengan prosesnya yang jadi lebih ringkas. Lalu perubahan data yang juga sudah terhubung dengan single source of truth. Dan juga tadi kita sudah bahas tentang penghapusan dan sertifikat elektronik. Rasanya Cortex ini memang benar-benar membawa transformasi yang besar dalam sistem administrasi perpajakan kita. Iya. Semoga semua perubahan yang ada di Cortex ini dapat membantu kawan pajak semuanya untuk dapat menjadi semakin mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Baik kawan pajak, demikian Seliter Migas untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan konten edukasi perpajakan di media sosial KPP Migas. Migas TV, Knowledge Management Center KPP Migas. belajar migas di sini. Salam Seliter Migas.